the way to Muhammad. Muhammad Faik. Muhammad Faik. To the right. Sorry, yeah, you're doing it. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. Apa benar yang aku dengar semua ini? Aku harus memberi tahu kepada mereka semua. Permisi, Bu. Silakan. Apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi di Jepang? Menurut yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Benar itu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini secepatnya. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang berita itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syarif. Ia mendengar siaran radio tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita dalam keadaan vacuum power. Benar. Demikian, saya di sini untuk mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memberikan bangsa Indonesia. Tepat sekali. Kalau gitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan informasi ini. Saya dan Bu Darwis akan memerintahkan anggota lainnya untuk segera merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Ini batang leherku, sekarang aku boleh sana dan potong leherku sekarang juga. Jangan menunggu hingga hari esok. Tapi ini saja tempat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak lagi berkuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menebak kekuatan sendiri, mengapa saudara datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi, apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit sendiri untuk memerdekakan bangsa ini. Kekuatan sebelisih ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Ini saat yang sudah kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi berikan kami untuk berunding sebentar. Baiklah. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita masih butuh waktu untuk mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus yang mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, mereka terlalu muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan. Kita harus persiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua setuju. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan kami bahas dalam sidang PPKI.
Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan antara warga dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut ke tempat pengasingan untuk menjamin keselamatan Anda. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apa saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka jika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, Nak? Baiklah, kalau begitu kami akan tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah, naiklah. Apa ini masih lama, Bung? Belum Bung, sebentar lagi. Maaf, kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami bermaksud untuk membahas proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan kita bahas dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami sama berpendapat. Mengapa harus menunggu dimemberikan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak menggunakan kekuatan sendiri. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, kita masih butuh waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula kita masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila janji Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi bangsa kita yang sudah lama terbelenggu oleh jajahan Jepang. Kita berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara semuanya, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Jangan ada ketegangan. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Baiklah. Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua. Kita memang belum mempersiapkannya dengan matang, tapi saya yakin kita bisa. Saya mendukung mereka. Tetapi, akankah kita bisa? Apakah ini akan semua dilakukan? Tentu mungkin bisa, Bung. Asal kita mau berusaha, pasti kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun rencana. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Para pemuda Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kita sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak melakukan proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kita membicarakan ini di rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Permisi. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk memproklamasikan kemerdekaan untuk esok harinya. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? Lembaga PPKI kan bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat tidak lagi campur tangan dari Jepang. Kamu benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini juga? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan,
kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh dua orang, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga yang baik-baik. Baik, Bu. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di masa-masa yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah. Oh iya Pak, bagaimana rangkaian acara buat proklamasi besok? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita kan belum punya bendera Pak, bagaimana? Ya ampun Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah menyediakannya. Oh ya Pak, bagaimana jika nama bendera kita namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, namanya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap menyusun pidato untuk proklamasi kemerdekaan esok. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan. Dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.